Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Rahayu Mekarkinasi NIM C206. Di sini aku akan membahas mengenai aspek biologi ikan dan pengaplikasiannya dalam bidang perikanan. Nah, kira-kira aspek biologi ikan itu terdiri dari apa saja ya? Mari kita bahas. Yang pertama ada aspek pertumbuhan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan itu sendiri? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya panjang, berat, dan volume, atau dalam kata lain, merupakan proses berubahnya ukuran suatu spesies. Nah, dalam aspek pertumbuhan terdapat 3 parameter, yaitu distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, dan faktor kondisi. Apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi panjang? Distribusi frekuensi panjang merupakan persebaran panjang total tubuh ikan. Sedangkan hubungan panjang bobot yaitu hubungan yang menggambarkan korelasi antara panjang dan bobot ikan yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu isometrik dan alometrik. Alometrik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu alometrik negatif dan alometrik positif. Dan yang terakhir yaitu parameter faktor kondisi atau pemontokan ikan. Lalu bagaimana pengaplikasian aspek pertumbuhan dalam bidang perikanan? Hubungan panjang bobot dapat memperkirakan penaksiran daya dukung stok dan menentukan persebaran umur ikan berdasarkan panjangnya. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan distribusi frekuensi panjang. Dengan diketahuinya aspek tersebut, maka sebagai pengelola perikanan dapat melakukan pemilihan alat tangkap yang sesuai dengan panjang dan bobot tubuh ikan. Artinya, penggunaan alat tangkap dapat lebih efektif dan efisien. Aspek yang berikutnya yaitu aspek reproduksi. Yang dimaksud dengan reproduksi itu sendiri yaitu proses dalam kehidupan suatu spesies atau makhluk hidup dengan tujuan untuk mempertahankan keturunannya. Ada apa saja sih parameter dalam aspek reproduksi? Yang pertama yaitu rasio kelamin, yang kedua tingkat kematangan gonad, yang ketiga indeks kematangan gonad, yang keempat fekunditas, dan yang terakhir yaitu diameter telur. Berikutnya, bagaimana ya aplikasi aspek reproduksi dalam bidang perikanan? Jadi, seperti yang kita tahu, tingkat kematangan gonad merupakan tahapan kematangan gonad ikan sebelum dan sesudah ikan memijah. Dengan diketahuinya TKG tersebut, maka kita dapat menentukan waktu penangkapan ikan agar tidak terjadi penangkapan terhadap ikan-ikan yang belum waktunya untuk ditangkap, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kelangkaan sumber daya ikan. Dan yang berikutnya yaitu rasio kelamin. Rasio kelamin yang baik dalam suatu perairan yaitu 1:1. Namun kondisi 1:1 ini menggambarkan kondisi perairan yang tidak cukup baik. Justru yang tidak sama dengan 1:1, tapi dalam hal ini betina lebih banyak daripada jantan ialah kondisi perairan yang baik. Sehingga dengan ditentukannya rasio kelamin, kita dapat menentukan nih ikan tersebut memiliki kemungkinan untuk punah atau tidak, sehingga bisa dilakukan tindakan pemeliharaan. Aspek yang terakhir yaitu aspek makanan ikan. Aspek makanan ikan terdiri dari parameter indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, panjang usus relatif, dan indeks isi lambung. Lalu bagaimana ya aplikasi makanan ikan dalam bidang perikanan itu sendiri? Ya, makanan ikan tentunya dapat diatur jumlahnya sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kesehatan dan pengusahaan sumber daya ikan. Maksudnya yaitu dengan kita mengatur jumlah makanan ikan, maka kita juga bisa menentukan seberapa pemontokan ikan yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan pemontokan ikan alometrik positif atau pertambahan berat lebih dominan daripada pertambahan panjang, tentunya ikan tersebut akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam pasar. Terima kasih, penjelasan dari saya cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.